Swastiastu. Selamat petang pemirsa, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, pengungsi di Buleleng mulai kekurangan logistik. Kemenkominfo gelar fokus grup discussion jaringan diseminasi TV lokal. Kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Dwi Vera, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, memasuki masa pengungsian yang mencapai 1 bulan lebih membuat kondisi logistik di luar beras mulai menipis. Bahkan bantuan donasi dari relawan maupun donatur sudah semakin sedikit. Memasuki hari ke-39, persediaan logistik para pengungsi di Kabupaten Buleleng mulai menipis. Kekurangan tersebut terjadi pada logistik di luar beras, seperti bahan lauk pauk, minyak, hingga air bersih. Kondisi ini pun membuat pemerintah Kabupaten Buleleng harus berpikir ekstra menuntaskan masalah yang ada. Pasalnya, dana tanggap darurat yang disediakan belum bisa dicairkan. Hal tersebut dikarenakan kondisi Gunung Agung saat ini berada dalam level siaga. Kepala Koordinator Penanggulangan Pengungsian di Kabupaten Buleleng, Made Arya Sukorta, mengaku kesulitan dalam proses pencairan pendanaan. Dana tanggap darurat baru bisa dicairkan saat kondisi Gunung Agung sudah meletus. Menyiasati hal tersebut, pihaknya menggunakan anggaran-anggaran sektoral dari OPD yang ada di Pemkab Buleleng. Dana tersebut pun dirasa tidak cukup untuk membantu meringankan pengungsi yang mencapai puluhan ribu khususnya di Buleleng sendiri. Sulit ini, karena kita belum berada pada tanggap bencana, tanggap darurat ya, ASIS siaga darurat. Jadi kalau tanggap darurat artinya sudah ada letusan, kita bisa gunakan APBD kita membiayai. Ini sekarang enggak, kita masih menggunakan anggaran-anggaran sektoral yang ada di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD. Itu sifatnya dana sosial. Itu baru hanya untuk penyediaan beras. Di luar beras masih kita dari donatur. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Perbekal Tembok Dewa Komang Yudi Astara. Dengan jumlah pengungsi yang mencapai 6.400 orang lebih, sudah mulai berdampak terhadap berkurangnya air bersih, minyak goreng, dan telur. Bahkan pihaknya sudah membeli lauk ikan segar dari nelayan setempat dengan menggunakan sisa dana yang ada. Kemarin iya, tapi langsung di-drop oleh Posko Indra Tejagula. Jadi kurang lebih ada 8,5 ton. Asumsinya nih selama kebutuhan 10 hari ditambah sisa 2 ton berikutnya. 2 ton sebelumnya, 2 ton sebelumnya. Kalau yang lainnya udah Cuman untuk bahan kebutuhan pokok yang lain. Jadi minyak goreng kita masih ada cuman sedikit, air mineral kita sudah hampir tidak ada. Yang lain-lain juga ya. Makanya dari nikel ada beberapa uang sumbangan yang sempat kita kumpulkan sebelumnya. Dari nikel per kemarin kita belikan telur dan ikan tongkol. Sejauh ini pihak desa, khususnya di Desa Tembok, Kecamatan Tejagula, terus melayani kebutuhan pengungsi dengan sisa logistik yang tersedia. Kini sumbangan dari para donatur pun sudah semakin sedikit. Komang Yuda, Bali TV.